Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini? Oke nggak? Ada dapat profit nggak? Wah, kita menutup minggu ini dengan manis ya, IHSG break all time high. Sesuai prediksi kita di minggu lalu. Silakan Bapak Ibu nonton market review kita ya. Video-video market review kita ada di channel kita ya, komplit ya. Kita bikin ulasan setiap hari, kita memberikan rekomendasi setiap hari, dan rekam jejaknya ada ya, dan all predicted semua sampai hari ini ya. Dan di akhir minggu ini, seperti biasa saya membuat agak panjang, tapi minggu ini saya tidak membahas topik, tapi saya lebih pada kita mengulas saham yang sudah kita rekomendasikan. Istilahnya benchmarking. Apa yang sudah kita rekomendasikan mulai dari akhir minggu kemarin, dari hari Jumat sampai di hari Kamis ya, bukan di hari Jumat, karena rekomendasi saya hari ini akan saya berikan untuk perdagangan minggu depan. Jadi saya benchmarking nih dari tanggal 11 Februari, dari Jumat kemarin minggu lalu sampai perdagangan kemarin di tanggal 17 Februari. Rekomendasinya kita ulas, kita lihat mana yang jalan, mana yang fail, mana yang batal. Kalau kita pukul rata antara win or lose ya, bukan masalah kalau yang gagal jalan ya tetap kita hitung lose, pokoknya tetap kita hitung fail, gagal. Jadi mana yang jalan, mana yang gagal kita hitung dari total, kan setiap hari saya memberikan 5 rekomendasi ya. Dari total 5 rekomendasi yang saya berikan setiap hari, saya benchmarking total win rate-nya sekitar 68%. 68% banding 32%. Menang 68, fail atau lose 32%. Itu termasuk yang fail, itu termasuk yang kita nggak jadi beli pun, saya bilang itu termasuk yang fail. Ya, kita konsisten, kita harus ini ya, harus tegas ya. Walaupun dia gagal ya, walaupun kita nggak beli ya, saya anggap rekomendasi saya gagal gitu aja. Ya, oke, coba kita lihat ya, mulai dari perdagangan tanggal 11 ya, perdagangan tanggal 11. Ya, saya ada rekomendasi ini, ada catatan semua, silakan Bapak Ibu buat lebih. Yang saya yakin Bapak Ibu di rumah mencatat, dan kalau nggak mencatat ya salah sendiri. Harapan saya Bapak Ibu catat juga. Jadi kita bisa sama-sama lihat catatan kita masing-masing ya. Fair enough, bukan? Ya, tidak ada yang kita tutupin, semua kita based on ini ya, catatan. Semua bukti, hitam atas putihnya ada nih ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, silakan Bapak Ibu nonton video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Trace back aja 5 video terakhir mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 17. Kan bisa dicatat ulang kalau nggak nyatet. Nah, bisa catat. Oke. Ya, kita mulai aja ya. Wow, saya cukup I'm quite happy ya. 68% banding 32. Saya pernah buat video yang sama, waktu itu perbandingannya sekitar 70-an%. Berarti cukup konsisten. Winning rate kita di level 70, 768 ya, naik turun, itu cukup konsisten lah, saya berani bilang begitu. Ya, ini kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya screening saham-saham pilihan saya ini berdasarkan dari algoritma kita, Winner Stocks Indonesia. Jadi dari hasil screening kita backtest ya, backtest ini backtest manual hitungannya. Kalau saya backtest pakai komputer, semua bisa saya sulap ya. Kita bisa, saya menggunakan AMI Broker, bisa di backtesting itu manual pakai otomatis. Tapi itu bisa disetting, ya. Winning rate-nya bisa disetting. Nah, kalau yang ini kan nggak bisa. Ini berdasarkan rekomendasi pure saya bagikan, ya. Dan saksinya kalian semua loh, ya. Subscriber Winner Stocks Indonesia, ya. Oke, makanya saya bilang, dari sini sepertinya saya cukup confident, saya cukup percaya diri. Bapak Ibu silakan bagikan link ini, share video-video kita kepada teman-teman yang lain ya, semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Saya juga berharap Bapak Ibu juga bisa bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia di grup ya.
ini yang saya bagikan aja 68%. Bayangkan kalau dijumlah dengan rekomendasi trading saya yang ada di dalam grup. Banyak loh yang saya nggak rekomendasikan di sini, tapi saya berikan eksklusif hanya untuk grup. Dan itu profitnya lebih gila-gilaan lagi. Ya, itu udah nggak ngomong winning rate lagi udah itu. Itu profitnya lebih gila-gilaan lagi. Oke, ya. Kita mulai saja. Oke. Pertama, yang saya rekomendasikan tanggal 11 waktu itu adalah MNCN. Ya, MNCN. Sorry. Ya, ini dia MNCN. Saya tanggal 11. Nah, ini kan semua rekam jejaknya ada. Saya berikan rekomendasi tanggal 11. Ya. Nah, ini sebenarnya antara dua nih. Saya mau bilang fail atau bilang win. Tapi saya hitung fail. Nah, kalau saya hitung ini win, winning rate kita udah 70%. Saya sudah yakin banget. Ya, kenapa? Karena kalau kan saya anggaplah trading menggunakan auto trailing, ya, maksudnya auto taking profit tanpa pakai psikologis dan lain-lain. Ini finish profit. Kenapa? Karena waktu saya rekomendasikan tanggal 11, targetnya sudah jelas T1, T2-nya ini. Dan dia sudah kena T1 dan habis itu dia mundur. Harusnya saya anggap ini sebagai string profit taking, ya. Tapi sayangnya dia turun. Habis itu kan kita lihat ya akhir minggunya ini bagaimana di perjumat. Ternyata di perjumat dia tutup di bawah harga opening. Saya anggap lose. Padahal sebenarnya ini sudah hit, sudah taking profit ya. Oke, ini satu MNCN. Terus kemudian saya ada rekomendasikan di tanggal yang sama adalah LSIP. Wow, LSIP profit ya. Masih profit dan outstanding saat ini profit 5, sekian persen ya, 5, sekian persen. Hampir 6%-an ya. Oke ya. Saya rekomendasi tanggal 11, hari ini masih profit. Kemudian ITMG. Nah, ini juga masih profit ya. Bahkan dia lebih hebat lagi, hampir sampai 9%-an. Dia 8%-an aja nih. Tapi sempat koreksi, tapi dia ditutup minggu ini profit 6%, 6,2%. Masih good banget ya ITMG. Terus ada Indi. Nah, Indi kita fail ya. Walaupun juga sama sebenarnya, tapi Kemensian, tapi dia nggak nyampe T1, ini lebih failed lagi sih. Dia ditutup di bawah ini ya. Walaupun dia belum ketemu level stop loss-nya, tapi ya kita anggap failed ya, ini gagal. Terus kemudian Semen Gresik tidak failed juga tidak win, dia masih sideways ya. Ini saya anggap fail juga ya, saya anggap fail juga karena dia ya kan nggak jalan juga, walaupun dia sempat hampir sampai di T1, tapi kita anggap nggak jalan ya. Terus habis itu ada Agro. Agro ini 2 kali saya rekomendasi tanggal 11, tapi Agro ini saya berikan untuk teman-teman grup ya, dan ini masih profit ya, masih berakhir profit. Habis itu tanggal 14-nya ya, 14 saya mulai rekomendasikan Sido. Nah, Sido ini saya hitung berhasil ya. Kenapa saya hitung berhasil? Karena dia posisi masih profit, masih di atas. Walaupun dia hit T1 hampir T2 dan dia turun, tapi pada dasarnya masih profit ya. Terus kemudian ada Ali. Wah, ini yang paling bikin kita sukses di minggu ini. Kenapa? Saya rekomendasinya pas banget nih ya. Dia terbang luar biasa, profit belasan persen Astra Agrolestari ini. Ini salah satu rekomendasi kita paling sukses di minggu ini. Terus habis itu ada MDKA. Nah ini ya, ini tanggal 14 ya rekomendasi, dan saat ini dia masih juga sudah sampai T2 juga. Profit sekitar 7%-an, 6%-an ini saat ini ya outstanding kita. Oke, good. Terus Harum. Harum juga masih profit ya sampai T1, tapi dia ya masih di T1, berakhir di T1 nih. Terus habis itu ada ESA. Nah, ini juga masih profit. Sampai T1 terus dia pullback ya. Tapi masih pada dasarnya overall floating masih profit. Itu tanggal 14. Kemudian habis itu ada tanggal 15-nya. Ya, ada nanti BBTN dulu ya, BBTN. Ya, BBTN ini
fail ya, walaupun dia tidak sepenuhnya gagal, tapi dia masih terhitung fail. Masih belum kena stop loss sebenarnya, tapi kita anggap fail. Kemudian ada Adaro. Nah, Adaro ini juga sama ya. Adaro ini kita anggap batal ya, karena dia tutup di bawah, masih di bawah harga opening kita. Terus habis itu ada BGTG. Nah, ini udah gagal total ya, gagal total. Terus Harum lagi. Wah, Harum 2 kali rekomendasi ya. Masih good ya, pada dasarnya masih good banget. Dari 14 dan 15 kita rekomendasikan masih profit. Terus satu lagi adalah TPIA. TPIA kita rekomendasikan dan endingnya juga sama. Fail ya. Terus habis itu ada Pegas. Pegas masih oke ya, masih naik. Terus ada BBCA. Nah, BBCA ini saya anggap masih naik, masih oke, karena apa? Dia memang emiten ini kan emiten anomali ya. Kita waktu koreksi kita beli dan masih oke. Terus PTPP. Nah, PTPP juga masih oke banget ya, masih cukup aman. Terus INKP. INKP nggak usah ngomong lah, ini profit ya. Terus Agro. Nah, Agro rekomendasi lagi dan BAM. Masih profit. Terus habis itu Jasa Marga. Nah, Jasa Marga masih oke ya, masih profit. Terus ada Antam. Wah, ini salah satu yang profit juga nih kita nih ya, profit lumayan besar juga, belasan persen lah. Sama kayak Astra Agro Lestari. Ini profit saat ini outstanding kita 11% ya. Masih oke, good. Terus ada BBYB. Nah, BBYB ini ya antara oke, profit dan enggak ya. Tapi padahal kita itu masih profit ya, BBYB. Terus Medco fail ya. Terus MTEK. Nah, MTEK ini oke ya, good. Ya, itu total summary kita di sepanjang minggu ini ya. Bapak Ibu bisa silakan dicek. Winning rate kita masih cukup bertahan di angka yang cukup ideal menurut saya. Ya, sebenarnya di atas 55% aja udah ideal banget. Ini bahkan hit sampai 70-an%, 68, 65 lah paling pahit-pahit, anggaplah. Let's say saya ada salah hitung, miskalkulasi, mungkin 65 sampai 70% itu juga masih sangat-sangat oke banget. Masih bisa dipakai ya, trading system yang masih bisa diandalkan. Silakan Bapak Ibu cek trading system mana yang melakukan backtest terbuka seperti ini. Oke, ya itu sharing kita di minggu ini ya, performance dari Winner Stocks Indonesia. Jangan lupa ya untuk selalu dukung kami, dukung channel ini dengan subscribe, like video ini, dan share video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, ketika kami upload video-video baru, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasinya. Dan ya, oke, kita mulai masuk ke market review ya, market review. Wow, composite break all time high. Dan ini kita predicted ya, sudah kita tebak dari minggu lalu ya. Silakan Bapak Ibu nonton. Kita sudah prediksi juga, nutup gap. Semua pokoknya predictable lah. Ini bergerak sesuai sekali, saya sampai bingung banget ya. Ya, itulah technical analisa. Tapi ingat, kita bukan praktek perdukunan ya. Saya tekankan di sini, kita bukan praktek perdukunan. Ini murni pure analisa teknikal ya. Keren ya. Wow. IHSG break all time high dengan catatan transaksi di akhir minggu ini 11,3 triliun ya, di atas rata-rata, dan asing masih membukukan net buy 845 miliar ya. Untuk besok saya optimis masih berlanjut nih, karena pada dasarnya IHSG di rentang saat ini dia cukup aman, tidak ada gap di bawah, dia cukup naik. Ada sih, tapi jauh banget. Saya anggap itu sebagai runway gap dan belum tentu ketutup.
Nggak tutup juga nggak apa-apa, terlalu jauh soalnya. Di level 4 ribuan something kalau nggak salah, 4 ribu apa 5 ribuan. Berharap IHSG sudah terbang jauh, fly away ya. Oke. Dan coba kita cek sektoralnya. Ya, IDX Basic kembali naik ke atas selendang, nice ya. Silakan dicermati untuk perdagangan minggu depan. Sektor consumer cyclicals juga wow ya, kembali naik lagi. Energi juga rebound, naik di atas selendang juga bagus ya. Terus habis itu sektor finance ya, sektor finance juga oke ya, ini kembali dia ini kalau dia besok breakout ini keren banget ini ya. Ini keren banget. Ini sektor ini saya sudah bilang lah, kita udah jagoin sektor ini. Sektor healthcare ya masih malu-malu ya. Padahal harusnya kondisi COVID kayak begini dia cukup naiknya cukup bagus ya. Mungkin gara-gara yang mondok sedikit kali ya, keterisian rumah sakit sedikit kali. Saya nggak tahu juga. Ya, tapi pada dasarnya saya lebih suka dia turun sih sebenarnya. Kembali lagi saya sudah bilang ya. Karena kalau ini naik biasanya seiring dengan tingkat keterisian rumah sakit juga tinggi ya. Kita nggak mau itu terjadi. Sektor industri, wow keren ya. Harapan saya bisa breakout ya. Moga-moga bisa segera breakout ini. Dia kembali rebound di top range-nya. Moga-moga bisa breakout. Keluar dari areal sideways ini. Terus infrastruktur, keren, bravo. Bravo ya. Keren sekali. Dia rebound dari support ini dan bam, bam, bam. Naik dengan luar biasa. Terus consumer non-cyclicals, ya dengan naiknya gudang garam dan HM Sampurna membuat ini juga naik. Tapi dia masih tertahan Skyline. Jadi belum oke. Belum oke. Tunggu naik dari Skyline, target saya bisa ke sini nih, yang ungu ini. Moga-moga nyampe ya. Moga-moga nyampe sini ya. Oke, terus habis itu ada properti. Wah, ini properti silakan cermati hari ini teman-teman, Bapak Ibu semua, saudara-saudari, kita udah bilang ya, kita udah kasih tahu kalau sektor ini menarik dan dia membentuk pola head and shoulder. Jadi harusnya inverted head and shoulder, ya, harusnya ini juga bagus ya ke depannya. Ya, tantangan saya dia harus naik di atas ini sih, harus di atas Skyline. Silakan cermati sektor ini ya. Tekno ya rupanya garis support ini cukup kuat nih, 7888 ini. Dia berhasil naik, tantangan berikutnya kembali naik di atas selendang, ya. Nice. Sektor transportasi, ya sayangnya dia lagi pullback. Ya moga-moga pullbacknya nggak terlalu dalam ke bottom selendang dan dia kemudian rebound lagi. Dia pada dasarnya masih ada di areal yang cukup oke, ya, masih di areal uptrend yang masih bagus. Moga-moga ini masih segera bisa rebound lagi. Ya, itu secara sektoral Bapak Ibu. Kalau lihat secara sektoral, saya lihat composite masih berpeluang besar untuk minggu depan lanjut lah. Ya, breakout lagi ya, fly away lah pokoknya. Oke, optimis. Happy dong. Ya, kita lanjut segmen berikutnya, yaitu rekomendasi untuk besok. Apa aja sih yang bisa kita perhatiin? Pertama, CTRA, ya salah satu penghuni dari sektor properti yang saya juga seneng. Ya, ini mungkin terkait dengan kedepannya sentimen ibu kota baru, ya, INK, ibu kota negara yang baru, IKN, ibu kota negara, ya. Yang baru dia banyak sekali bankland di Kalimantan dan dia ini salah satu sentimen yang bagus buat CTRA. Terus habis itu Breeze juga breakout, cakep di atas Skyline, nice ya, semoga Senin bisa lanjut. Terus ada Java, wah udah lama nih Java nih, dan dia rebound dari support, saya senengnya itu, dia rebound dari support. Nah ini ya, rebound dari support, target saya dia harus bisa ke sini dulu, ke Skyline dulu deh. Habis Java ada LPPF, good ya, LPPF naik di atas supportnya, dia di atas resisten sekarang, sudah di atas 4120, bagus, itu tantangan bagus. Berikutnya dia harus bisa naik di atas 4400, itu kalau dia bisa naik di atas 4400 keren lah. Lanjut dia bisa ke 4790 itu, ya.
Habis LPPF ada terakhir BABP. BABP ini sudah agak tinggi sih, tapi saya tetap rekomendasiin karena dia dalam strong momentum yang kuat. Selama dia ada di atas V-line, harusnya masih lanjut naik ya. V-line itu yang mana? Yang garis ungu ini. Ya, garis ungu ini. Selama dia masih di atas V-line, lanjut, dia bisa ke, harapan saya bisa ke sini nih. Bisa breakout ke 258. Ya, nah, teman-teman sudah happy cuan lah di BABP, di BCAP, di IATA udah happy cuan semua. Nah, ini salah satunya nanti moga-moga bisa 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 memberikan profit yang baik juga buat teman-teman. Oke, yes, itu dari rekomendasi kita masuk ke ulasan yang masuk ke redaksi saya minta dibahas nih. Ya, ada apa aja? Oke, nggak banyak. Ada pertama ada MTEK sempat merah di pagi kemudian jadi hijau. Untuk Senin bagaimana? Apakah sudah reversal? Sudah. Ya, harusnya strateginya oke, sudah bagus. Strategi entry-nya gimana? Coba kita cek. MTEK ya. MTEK bagus nih, ini sudah di atas selendang. Dan dia juga, kalau saya lihat dia ada pola double bottom nih. Double bottom, walaupun belum terlalu valid ya. Tunggu dia breakout kotak ini, itu baru valid double bottomnya. Saat ini sih belum. Ya, tunggu dia breakout ini, itu keren ya. Target saya breakout ini lagi, lebih keren lagi. Dan sekarang masuk bertahap aja. Masuk bertahap ya. Kalau lihat weekly-nya sih keren ya. Dia mantul dari support. Moga-moga bisa segera rebound naik di atas skyline ini. Ya, MTEK. Asing juga masuk terus. Oke lah. Ya, MTEK ini. Terus sudah gitu ESA. Apakah masih layak hold atau sell on strength? Oke, coba kita cek ESA. Oh, masih layak hold. Ini masih layak hold. Ya, tenang aja. Selama dia masih di dalam tren naik yang kuat ini aman. Apalagi weekly-nya, wow, ini mah breakout all time high-nya udah deket. Minggu ini breakout all time high. Kemarin 2 hari yang lalu dan harusnya ini bisa lanjut lagi ya. Oke, itu ESA. Average-nya berapa sih? 578. Oh, aman, 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 masih aman banget ya. Oke, terus habis itu ada DMMX 2440. Apakah masih layak hold? DMMX 2440. Wah, jualan lah. Anggaplah ini kita belinya di sini. Udah jelek, udah jual V-line, jualan lah. Ya, udah jebol V-line, jual. Kenapa harus ditahan gitu? Ya. Come on, ya, disiplin. Habis itu MDKA 3753 TP aja atau tambah muatan, Pak. Nah, MDKA saya bilang pada dasarnya masih bagus nih. Kalau besok dia bisa naik di atas 3.900, average up. Ya, apalagi ini selendang kita lihat dia udah mau golden cross lagi terhadap skyline. Kembali naik di atas skyline. Kalau lihat weekly-nya, keren banget weekly-nya. Average up lah, ya. Hold lah. Layak hold, ya. Tambah muatan. Terus Prodia 7850. Target di berapa ya? Wow, Prodia 7850. Bagus ini. Average-nya 7850 lagi. Moga-moga bisa comeback dia breakout nih. Prodia perusahaan yang sangat sehat ya. Nyaris ini anti badai lah. Ini perusahaannya anti badai ya. Kedepannya anti badai. Orang butuh cek kesehatan dan orang saat ini aware banget dengan yang namanya cek kesehatan. Jadi hold. Bahkan kalau yang belum punya saya rekomendasikan untuk beli. Ya. Silakan. Ini aman untuk tabungan. Ini lihat weekly-nya kayak gini, monthly-nya kayak gini. Cakep ya. Ini bagus kok. Ya, oke banget. Layak sekali untuk dibeli koleksi. Oke. Ya, purna sudah video kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah atas 1 minggu ini, atas kebersamaannya selama 1 minggu ini. Ya, happy profit semuanya yang sudah ikut rekomendasikan kita, udah ikut rekomendasi kita. Dan kembali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami Winner Stocks ya. Mumpung masih harga promo PPKM nih.
ya, dan belajar dengan benar, trading dengan benar, dan harus kita jebol tembok yang membelenggu kita, yang mengatakan, wah technical analisa itu sulit dan sebagainya. Trust me deh, menggunakan winner stocks, chart winner stocks, sangat gampang untuk belajar sebagai entry awal untuk Bapak Ibu belajar technical analisa. Oke, yes, sampai jumpa semuanya. Have a great weekend. Ya, jangan lupa untuk selalu protokol kesehatan dijaga. Stay safe semuanya, stay healthy, stay strong, keep fighting, ya. Sampai jumpa semuanya. God bless you all.